Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera. Semoga anak-anakku semuanya selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Tetap semangat dalam beraktivitas, khususnya belajar, dan lebih khusus lagi dalam mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada tahun 2021. Namun sebelumnya, Bapak mengucapkan selamat buat anak-anak semuanya yang sudah berhasil dinyatakan diterima menjadi calon taruna-taruni SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang, khususnya untuk program kalian Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Baiklah anak-anakku semuanya, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini kita semuanya dapat mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah khususnya di program kalian Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Dan anak-anak semuanya, sebelum materi Bapak sampaikan, perkenalkan nama Bapak Muhammad Heri Widodo. Di sini sebagai guru pengajar Teknik Instalasi Tenaga Listrik sejak tahun 2008 dan sekarang mendapat tugas tambahan sebagai ketua program kalian Teknik Instalasi Tenaga Listrik atau yang disingkat dengan Kaprok TITL. Anak-anakku semuanya, dalam materi MPLS TITL pada tahun ini akan Bapak bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pengenalan struktur guru dan tenaga pendidikan, yaitu Toolman. Kemudian dilanjutkan dengan yang kedua adalah pengenalan teknik instalasi tenaga listrik. Yang ketiga adalah struktur kurikulum SMK, khususnya struktur kurikulum TITL untuk tahun ajaran 2021-2022. Dan yang keempat adalah berupa dokumen-dokumen kegiatan pembelajaran yang ada di program kalian Teknik Instalasi Tenaga Listrik atau yang disebut dengan pelajaran di bengkel TITL. Baiklah anak-anak semuanya, untuk lebih jelasnya marilah kita ikuti materi ini dengan sebaik-baiknya dan perhatikan dengan seksama agar nanti dapat mempunyai gambaran apa itu program kalian Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Selamat mengikuti. Untuk materi yang pertama dimulai dengan pengenalan daftar nama guru, pengajar, dan toolman di TITL. Yang pertama itu Bapak Cecep Suparman SPD MN. Ini mengajar untuk teknik mengajar materi pelajaran instalasi tenaga listrik untuk tahun ini. Kemudian yang kedua Bapak Muhyiddin SPD MM. Ini mengajar juga mata pelajaran instalasi tenaga listrik. Bapak Ropirman SPD. Ropirman Sarjana Pendidikan ini mengajar untuk kelas 11 yaitu instalasi penerangan listrik. Kemudian berikutnya Bapak Ade Sunarya MPD. Ini mengajar untuk tahun ini instalasi motor listrik kelas 11 dan perbaikan peralatan listrik. Bapak Triyono SPD ini mengajar menerapkan K3 listrik di kelas 10 dan produk kreatif atau PKK kelas 11. Kemudian Bapak Kusnadi Sarjana Komputer atau Eskom
Ini mengajar pada matkul instalasi tenaga listrik kelas 12 dan juga mulok AutoCAD. Selanjutnya Bapak Ahmad Afendi SPD, ini mengajar PKK, produk kreatif ya, kreatif ini dan kewirausahaan kelas 12 dan juga mengajar instalasi penerangan listrik kelas 12. Selanjutnya Bapak Agus Rianto ST MKOM, ini mengajar yang utama adalah mengajar instalasi motor listrik kelas 12. Berikutnya Bapak Asjadin ST, untuk tahun ini mengajar produk kreatif ya, dan kewirausahaan kelas 11 dan juga mengajar perbaikan peralatan listrik kelas 12. Berikutnya Ibu Tuti Andayani, sarjana pendidikan, untuk tahun ini mengajar materi dasar listrik dan elektromekanik di kelas 10. Nah, ini adalah toolman dengan nama Deka Fitrio. Ini bagian nanti yang menangani tentang perataan dan bahan listrik yang dibutuhkan untuk praktek. Demikian pengenalan untuk struktur, guru-guru, dan toolman yang ada di instalasi tenaga listrik. Baiklah anak-anakku semuanya, marilah kita yang kedua, yaitu pengenalan program kalian teknik instalasi tenaga listrik. Pada pengenalan program kalian ini, Bapak mulai dengan visi dan misi SMKN 1 Kabupaten Tangerang. Visi SMKN 1 Kabupaten Tangerang yaitu menjadi sekolah vokasi berstandar nasional yang unggul di bidangnya, mandiri, berkarakter, dan kompetitif pada tahun 2024. Misi SMKN 1 Kabupaten Tangerang: 1. Meningkatkan kompetensi taruna atau taruni yang siap memasuki dunia kerja di pasar nasional. 2. Meningkatkan kompetensi taruna atau taruni yang mampu mengikuti perkembangan teknologi terkini. 3. Meningkatkan disiplin taruna-taruni berbudi pekerti luhur dan profesional dalam berkarya. 4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan hidup untuk membuka usaha mandiri. 5. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikat LSP. 6. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran yang optimal. 7. Meningkatkan kerjasama dengan IDUKA dalam pendidikan, pelatihan, dan perekrutan. 8. Meningkatkan pelayanan untuk memenuhi kepuasan pelanggan berbasis digital. Dan 9. Meningkatkan tata kelola administrasi dengan optimal. Prospektus Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Program Teknik Instalasi Tenaga Listrik mendidik peserta didik dengan keahlian dan keterampilan dalam perencanaan dan pemasangan instalasi penerangan dan tenaga listrik, pemasangan dan pengoperasian motor listrik dengan kendali elektromagnetik, elektronik, pneumatik, dan PLC atau Programmable Logic Controller. Merawat dan memperbaiki peralatan listrik agar lulusannya dapat bekerja baik secara mandiri maupun di dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah. Misi Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMKN 1 Kabupaten Tangerang yaitu menghasilkan lulusan kompetensi, keahlian teknik instalasi tenaga listrik yang unggul, mandiri, dan berkompeten di bidang ketenaga listrikan. Misi Teknik Instalasi Tenaga Listrik: 1. Mendidik taruna atau taruni agar menjadi warga negara yang bertakwa dan bertanggung jawab. 2.
mendidik taruna-taruni agar mampu memilih karir, berkompetensi, dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang teknik ketenagalistrikan dengan pendekatan kompetensi dan pendekatan produksi. Menciptakan lingkungan belajar yang mendorong timbulnya inovasi, kreativitas, dan prestasi akademik siswa. 4. Menghasilkan tamatan yang berkarakter, terampil, dan tersertifikasi LSP. 5. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran siswa yang berorientasi pada IDUKA, Industri Dunia Kerja. 6. Melaksanakan pembelajaran berbasis Project Basic Learning yang menghasilkan produk yang memiliki nilai jual. 7. Bekerja sama dengan IDUKA dalam meningkatkan kompetensi taruna-taruni melalui prakerin dan magang industri, sinkronisasi kurikulum, dan unit produksi atau TEFA. TEFA ini adalah tingkatan dari Teaching Factory. Tujuan kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik SMKN 1 Kabupaten Tangerang. Tujuan umum berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU SPN Pasal 15 bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Tujuan tersebut adalah 1. Membentuk sikap profesional, yakni bekerja cepat, tepat, dan mengikuti prosedur atau kode etik yang berlaku. 2. Memupuk kemampuan interaksi sosial, yaitu komunikasi, jujur, dan memiliki integritas, inisiatif, beradaptasi, dan dapat bekerja sama dengan orang lain. 3. Mendidik peserta didik dengan keahlian dan terampil khususnya program keahlian teknik instalasi tenaga listrik agar dapat bekerja baik secara mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah. 3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik, penerangan, dan tenaga, baik 1 fasa maupun 3 fasa yang mencakup pemasangan instalasi penerangan dan tenaga 1 fasa dan 3 fasa, pengoperasian sistem pengendali elektromagnetik dan elektronik, perawatan dan perbaikan peralatan listrik, serta pemeliharaan panel hubung bagi listrik. 5. Mengembangkan pengalaman untuk dapat merencanakan dan mengorganisasikan pekerjaan serta memecahkan masalah sesuai tanggung jawabnya sebagai pelaksana atau teknisi instalasi tenaga listrik. 6. Mendidik peserta didik agar mampu memilih karir, berkompetensi dalam mengembangkan sikap profesional dalam bidang teknik instalasi tenaga listrik. 7. Melaksanakan pembelajaran berbasis Project Basic Learning yang menghasilkan produk yang memiliki nilai jual. 8. Menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan berjiwa wirausaha. Demikian tadi visi dan misi jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Selanjutnya anak-anakku semuanya akan Bapak sampaikan tentang definisi jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Program keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik secara umum mengacu pada isi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU SPN Pasal 3 mengenai tujuan pendidikan nasional, dan penjelasannya ada di Pasal 15 yang menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Secara khusus, tujuan program keahlian teknik instalasi tenaga listrik adalah membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten, tentunya di bidang teknik instalasi tenaga listrik. Mendidik peserta didik dengan keahlian dan keterampilan dalam program keahlian teknik pemanfaatan energi listrik agar dapat bekerja baik secara mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah.
Mendidik peserta didik agar mampu memilih karir, berkompetensi, dan mengembangkan sikap profesional dalam program keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik berkaitan dengan kualifikasi, kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan di bidang pemasangan instalasi penerangan dan tenaga satu fasa maupun tiga fasa, pengoperasian sistem pengendali elektromagnetik dan elektronik, perawatan dan perbaikan peralatan listrik, serta perakitan dan pemeliharaan panel listrik. Yang semuanya itu diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan atau semester. Proses pembelajaran menekankan pada pemberian pengalaman langsung, baik di sekolah dan di dunia usaha atau industri. Untuk mengembangkan kompetensi dasar peserta didik di bidang pemasangan, instalasi penerangan dan tenaga satu fasa ataupun tiga fasa, pengoperasian sistem pengendali elektromagnetik dan elektronik, perawatan dan perbaikan peralatan listrik, serta perakitan dan pemeliharaan panel listrik. Ruang lingkup teknik instalasi tenaga listrik diantaranya adalah berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dapat diisi oleh lulusan teknik instalasi tenaga listrik. Bidang pekerjaan yang dapat diisi oleh tamatan kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik diantaranya yaitu 1. Instalasi listrik rumah tangga, 2. Instalasi listrik bangunan bertingkat. Asumsinya adalah bangunan atau gedung yang lebih besar daripada yang untuk rumah tinggal atau rumah tangga. Yang ketiga adalah instalasi listrik industri. Ini yang banyak diserap oleh industri. Karena di sini kebanyakan industri membutuhkan tenaga-tenaga lulusan dari jurusan teknik instalasi tenaga listrik ini, baik sebagai teknisi maupun sebagai operator tentunya. Tapi kebanyakan sebagai teknisi. Kemudian teknik instalasi tenaga listrik merupakan salah satu kompetensi keahlian tertua di SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Karena sejak berdirinya SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang pada tahun 1997, pertama kali dibuka 3 jurusan. Yang pertama adalah mulai dari depan jurusan teknik instalasi tenaga listrik yang dulu namanya adalah teknik pemanfaatan instalasi tenaga listrik. Kemudian yang kedua teknik pendingin dan tata udara. Yang ketiga yaitu teknik elektronika industri. Nah, sekarang untuk SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang sudah memiliki 6 jurusan. Baik, jurusan ini maksudnya adalah jurusan teknik instalasi tenaga listrik adalah bidang keahlian termasuk dalam bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Untuk program keahlian teknik tenaga listrikan ini berdasarkan Peraturan Dirjen Nomor 06/D-D5/KK/2018 tentang spektrum keahlian SMK. Nah, sekarang sudah ada baru lagi yang disebut dengan spektrum keahlian SMK PK, yaitu pusat keunggulan, atau bahasa asingnya atau bahasa Inggrisnya adalah COE, Center of Excellence. Dilihat dari program keahliannya, TITL disingkatan sekarang selanjutnya disingkatan dari teknik instalasi tenaga listrik. Ini singkatannya TITL, masih satu rumpun dengan teknik otomasi industri. Hanya saja kompetensi keahlian ini ditempuh dalam 3 tahun untuk TITL ya, sedangkan untuk otomasi industri ditempuh dalam 4 tahun. Namun sesuai dengan spektrum yang terbaru dari spektrum tahun 2021 untuk teknik otomasi industri berpindah ke rumpun elektronika. Di kompetensi keahlian ini selain diberi bekal mata pelajaran umum, siswa juga dibekali keilmuan yang berkaitan dengan jurusan yang ditekuninya, antara lain gambar teknik, kemudian dasar listrik dan elektronika,
pekerjaan dasar elektromekanik, termasuk dengan K3 ya, menerapkan keselamatan kerja, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian instalasi penerangan listrik, instalasi tenaga listrik, instalasi motor listrik, dan perbaikan peralatan listrik. Mata diklat tersebut didukung dengan pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, yaitu juga dengan PKK, simulasi dan komunikasi digital, kimia, dan fisika. Siswa yang menekuni bidang ini merupakan prospek kerja di berbagai bidang, misalnya teknisi, ahli instalasi kelistrikan, operator produksi, dan lain sebagainya. Lulusan teknik instalasi tenaga listrik juga bisa memasang instalasi rumah mulai dari teknologi konvensional, yaitu teknologi yang kebanyakan dipakai di perumahan-perumahan, maupun dengan teknologi smart home. Nah, teknologi smart home ini teknologi yang sudah menerapkan dengan komputerisasi dan otomasi, dimana sekarang sudah tidak heran lagi bahwa untuk menyalakan atau mematikan lampu rumah maupun gedung-gedung itu sudah bisa dilakukan dari jarak jauh dengan teknologi menggunakan Android ya, atau handphone. Nah, ini sudah banyak diterapkan. Kemudian membuat program PLC untuk dapat mengoperasikan instalasi tenaga listrik, baik penerangan maupun nanti motor listrik ini yang bersifat otomatis, ini menggunakan program PLC. PLC ini adalah singkatan Programmable Logic Controller. Untuk menjalankan motor listrik umumnya adalah untuk menjalankan motor listrik maupun perawatan dan perbaikan peralatan listrik. Ini banyak sekali ya, bisa memperbaiki motor-motor listrik yang rusak, peralatan-peralatan listrik rumah tangga, bisa kipas angin, rice cooker, mesin cuci, termasuk kulkas, AC. Nah, ini termasuk dalam perbaikan peralatan listrik. Nah, untuk lulusan atau alumni SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang untuk jurusan TITN ini sudah banyak tersebar di seluruh Indonesia, bahkan ada juga yang sudah ke luar negeri. Namun berdasarkan hasil telusur, lulusan TITL banyak yang bekerja di yang saat ini ya, di PT Simetri. Ini PT Mahkota Prima dan PT Himalaya ini merupakan industri perakitan panel yang besar ya. Jadi yang panel-panel yang digunakan oleh gedung-gedung yang besar. Kemudian PT Stanley, PLN, ini. Kemudian perkantoran baik instansi pemerintah maupun swasta, dan perusahaan-perusahaan lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia, dan bahkan ada yang menjadi guru maupun instruktur di lembaga-lembaga pendidikan baik swasta maupun negeri. Bahkan ada yang sudah memiliki lembaga pendidikan atau sifatnya adalah pelatihan ya, diklat, mengadakan diklat. Ini sudah lulusan dari TIT ini sudah memiliki satu CV ya, CV otomasi. Jadi bisa sebagai konsultan maupun termasuk perencana, pemasang, dan juga untuk pelaksanaan diklat-diklatnya. Selanjutnya kita lanjut dengan prospek lulusan dan peluang kerja jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Jadi dengan memanfaatkan kemampuan, pengalaman, dan berbagai peluang yang ada, lulusan program keahlian teknik instalasi tenaga listrik juga dimungkinkan dapat mengelola wirausaha, tentunya di bidang pemasangan instalasi listrik. Ruang lingkup pekerjaan bagi lulusan kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik adalah pekerjaan atau profesi yang relevan dengan kompetensi, yaitu sebagai berikut. Sebagai 1, teknisi, 2, pemeliharaan instalasi listrik, kemudian teknisi perbaikan motor listrik, yang keempat operator mesin produksi, dan yang kelima adalah teknisi pemanfaatan energi listrik.
Sedangkan prospek lulusan dan peluang kerja untuk jurusan listrik ini hanya sebagian kecil saja. Bapak sampaikan dalam sebuah tabel. Ada 3. Yang pertama adalah untuk dunia kerja dan ruang lingkup pekerjaannya. Dunia pekerja untuk perusahaan jasa. Ruang lingkup pekerjaannya adalah pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik sebagai konsultan instalasi listrik, operator dan teknisi alat mesin ketenaga listrikan. Kemudian dunia kerja yang kedua yaitu perusahaan swasta. Ini sudah tersebar atau ruang lingkup pekerjaannya di industri, baik sebagai operator dan teknisi alat mesin ketenaga listrikan. Kita tahu bahwa di semua aspek kegiatan di dunia usaha dan dunia industri ini semuanya pasti membutuhkan energi listrik. Nah, dalam menangani energi listrik ini tentunya dibutuhkan tenaga-tenaga ahli di bidangnya, yaitu di bidang ketenaga listrikan. Sehingga untuk lulusan teknik instalasi tenaga listrik ini, jika kalian betul-betul kompeten, ini tidak akan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Nah, namun jika ada yang tidak mau bekerja di instansi-instansi tapi memilih untuk sebagai usahawan atau pengusaha ataupun wirausaha, ini bisa saja kalian bisa bekerja sebagai konsultan dari rumah atau dari kantor yang didirikan, sebagai perencana juga bisa, dan nanti tinggal mengelola untuk pelaksananya dengan tenaga-tenaga yang terampil di bidang listrik. Kemudian selain dari perusahaan jasa dan swasta, tentunya ada instansi pemerintah. Yang ketiga nih ya, instansi pemerintah ini banyak sekali lingkup pekerjaannya, yaitu bisa di BUMN. Kita tahu BUMN itu jumlahnya ratusan. Yang diambil contoh saja misalnya PT PLN, itu jelas sesuai ya, banyak sekali alumni-alumni yang bekerja di PLN. Kemudian PT KAI atau Perkeretaapian Indonesia, juga ada Pertamina dan lain-lain. Bagian ketiga, struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Baik, untuk struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan teknik instalasi tenaga listrik pada tahun ini, yaitu pada tahun ajaran 2021-2022 untuk kelas 10 sudah menggunakan kurikulum PK atau singkatan dari Pusat Keunggulan. Kurikulum ini akan memiliki kecirian tersendiri atau ciri khas tersendiri karena mengacu pada industri yang juga berdasarkan pada SKKNI. Masih menggunakan 2 versi karena untuk kakak-kakak kelas kalian kelas 11 dan kelas 12 masih menggunakan kurikulum 2013 edisi revisi tahun 2018. Namun karena ini untuk anak-anak semuanya kelas 10, maka yang Bapak sampaikan adalah kurikulum terbaru, yaitu kurikulum tahun 2021 atau yang disebut dengan kurikulum PK. PK ini singkatan dari Pusat Keunggulan. Dalam kurikulum ini dikelompokkan tetap ya menjadi kelompok umum yang terdiri dari 6 mata pelajaran. Di situ ada pendidikan agama, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di situ jumlah jamnya sudah tertulis ya di sini. Kemudian bahasa Indonesia, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kemudian sejarah, dan ada pilihan minimal 1, bisa seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari.
Kemudian untuk kelompok B atau kelompok kejuruan ini terdiri dari matematika, satu yang kedua bahasa Inggris, kemudian ketiga informatika. Nah ini yang 4 ini adalah baru. Sebenarnya nomor 3 itu ya baru, tapi pengembangan aja ya dari kalau kemarin tahun kurikulum yang lalu itu namanya simulasi digital ya. Sekarang diganti dengan informatika. Yang nomor 4 adalah ini yang terbaru, disebut dengan proyek ilmu pengetahuan alam sosial atau yang disebut dengan proyek IPAS. Nah ini baru ini. Kemudian yang kelima kejuruan. Ini nanti dibagi di beberapa, ada kejuruan dasar, konsentrasi dan pilihan. Kemudian yang keenam adalah proyek kreatif dan kewirausahaan. Ini atau disingkat dengan PKK. Di dalam jadwal ada namanya PKK. Kemudian yang ketujuh praktek kerja lapangan atau PKL atau prakrin, sama ini ya. Ini untuk prakrin ini dilaksanakan kelas 12 semester genap atau semester 2. Jadi kalau kemarin kelas 11 kan kelas 12 full 1 semester atau 6 bulan, kurang dikit. Yang ke-8 yaitu mata pelajaran pilihan. Nah, mata pelajaran pilihan ini adalah mata pelajaran yang dipilih, diutamakan yang tidak ada dalam kejuruan listrik tapi berhubungan, artinya sesuai dengan. Nah, perlu Bapak sampaikan bahwa kejuruan ini harus berdasarkan pada SKKNI, karena pada kurikulum PK ini sudah orientasinya ke vokasi ya, atau ke industri, sehingga harus disesuaikan dengan SKKNI, standar kompetensi kejuruan nasional ya. Kemudian muatan lokal, ini ada muatan lokalnya. Kemudian yaitu kelompok penguatan profil pelajar Pancasila, pengembangan karakter dan budaya. Ini sifatnya di luar dari jadwal yang terstruktur ya. Jadi pelajarannya di luar jadwal, tetapi kegiatannya bisa bervariatif, tidak melulu satu macam. Baik, berikut ini adalah rancangan untuk struktur kurikulum program Keahlian Instalasi Tenaga Listrik versi Pusat Pemilihan atau PK atau kurikulum 2021 yang akan diterapkan di SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Yang situ sudah ada pembagian jamnya ya, bisa dilihat. Cuma ini ada beberapa yang belum ditulis, tapi di struktur yang sudah ada sebenarnya sudah saya tulis ini ya, cuma ini kemarin belum lupa diedit. Itu yang berkaitan dengan kelompok B. Kelompok B ini tadi sudah sebutkan, ada informatika, jumlah jamnya ya ada. Yang baru-baru ini ya, proyek IPAS yang sudah ada 6. Nah, yang kejuruan ini ada dimulai dari dasar kejuruan. Ini diambil satu menerapkan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. K3 ini ya, 2 jam satu minggunya. Kemudian dasar listrik dan elektronika ini 4 jam. Sebenarnya ini lebih luas nanti kalau digambarkan ya. Kemudian konsentrasi ini yang ke bawahnya, instalasi penerangan 1 fase ini konsentrasi, instalasi penerangan 3 fase juga konsentrasi, instalasi tenaga listrik 3 fase ini juga konsentrasi, instalasi kontrol listrik berbasis PLC konsentrasi yang keempat. Kemudian proyek kreatif dan kewirausahaan ini diberikan pada kelas 11 dan kelas 12. Ini untuk satu kali pertemuannya 5 jam. Praktek kerja lapangan ini 44 jam. Itu maksudnya adalah bahwa 1 minggu full ini untuk di industri. Kemudian mata pelajaran pilihan ini juga sebenarnya sudah ada penjabarannya di kurikulum, cuma ini belum ditulis di sini. Tapi perlu saya sampaikan, ini pelajaran yang dipilih yaitu
las dan fabrikasi logam. Yang kedua yaitu tentang refrigerasi ataupun pendingin. Jadi bisa servis dan pendingin, alat-alat pendingin, bisa kulkas, AC dan lain sebagainya. Kemudian yang C ini adalah penguatan profil pelajar Pancasila, pengembangan karakter. Nah, demikian tadi untuk struktur kurikulumnya. Kalian bisa yaitu tentang penjelasan kurikulum, bisa dibaca sendiri ya. Jangan malas membaca, ini bisa dibaca. Kemudian berikutnya sampai bagian keempat, kegiatan belajar dan praktek bengkel. Untuk kegiatan belajar dan praktek bengkel ini dilaksanakan ada dua tempat, yaitu di dalam sekolah, lingkungan sekolah, yaitu tempatnya di workshop atau bengkel TITL. Kemudian tempat yang kedua ada di luar, yaitu yang di IDUKA atau dunia industri. Untuk kegiatan di bengkel ini dalam pengujiannya sifatnya adalah individual. Jadi siswa atau taruna-taruni ini melaksanakan kegiatan praktek dan diuji secara individual. Kemudian untuk kegiatan belajar yang di luar yaitu ada dua macam, yaitu yang pertama adalah prakerin atau PKL. Ini belajar di industri antara 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Kemudian yang kedua yaitu sifatnya kunjungan industri, yang tentunya dipilih industri yang relevan dengan program kalian teknik instalasi tenaga listrik. Silahkan perhatikan pada foto-foto dan video di slide ini agar kalian bisa mempunyai gambaran apa yang akan dikerjakan, yang akan dilakukan pada saat belajar praktek bengkel. Kita mulai yang pertama, ini adalah gambar contoh untuk ujian instalasi penerangan. Jadi dalam ujiannya atau pengujiannya ini tentunya pekerjaannya ini bersifat individual, tidak berkelompok. Namun untuk praktek sehari-harinya bisa saja berkelompok, maksimal 3 orang. Tapi untuk pengujiannya tetap individu. Nah, berikut ini adalah untuk pengujian pada instalasi motor listrik yang disebut dengan panel listrik ya. Ini langsung diuji dengan motor listrik. Ini siswa sedang melakukan pengambilan bahan, tentunya masih dalam pengawasan oleh pengujinya. Ini siswa yang sudah selesai diuji dan bisa bekerja dengan baik sesuai dengan gambar rangkaian dan deskripsi kerjanya. Ini ada juga yang sedang melaksanakan praktek instalasi motor listrik yang menggunakan PLC atau program logic control. Jadi menggunakan program komputer, tentunya juga dapat diuji, dibuktikan dengan bekerjanya motor yang dipakai. Berikut ini juga masih kaitannya dengan itu. Nah, dalam pengujian siswa juga diberikan pertanyaan-pertanyaan dari pengujinya, tentunya berkaitan dengan rangkaian yang dirakitnya atau rangkaian yang dikerjakan, dan diuji. Ini juga sambil diuji sambil ditanya. Ini masih kelihatan komputernya ya, pakai laptop untuk pemrogramannya. Kemudian ini motornya. Nah, ini juga videonya, proses videonya ya.
Ini ada sedikit video yang bisa pemasangan lihat. komponen di hose plate untuk ujian. Silakan perhatikan bahwa mereka bekerja sendiri-sendiri tanpa dibantu tentunya, karena sifatnya adalah individual. Bekerja dengan tekun agar tidak terjadi kerusakan pada komponen maupun kesalahan bagian yang dipasang. Ini adalah proses tahap awal, sambil memasang sambil dicek komponennya, karena setelah itu nanti akan dia lakukan dengan pengkabelan. Video berikut ini adalah video saat peserta uji kompetensi sedang diuji hasil rangkaiannya oleh penguji. Tentunya ada penguji internal itu dari guru dan penguji eksternal dari pihak industri. Mereka diuji, jika salah disuruh memperbaiki lagi sampai benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Hanya ketika kamu menjalankan secara biasa, lampunya nggak berfungsi. Sementara kan saat idealnya ketika kamu mematikan dari tempat lain, orang yang datang atau lewat di tempat panelmu harus tahu bahwa oh ini sedang diutak-utik di sana. Karena kalau tidak nanti dibuka saja, begitu kenapa tidak jalan, kenapa mati, lalu mulai cari-cari. Itu asik, pusing, goyang-goyang, mabok. Rangkaiannya belum pada bener ya kemarin. Sama penguji eksternal diomelin, belum mau. Nih, antara siswa dan gurunya berdebat. Penguji ngasih saran, penguji Pak Cecep, penguji dari internal Pak Cecep memberikan saran untuk menambah pemrograman di PLC-nya. Ini dapat PR dari penguji eksternal dari pabrik panel PT Mahkota Prima bahwa rangkaiannya masih belum benar. Dalam hal ini otomatisnya lewat PLC, sehingga harus diubah programnya lagi. Bapak Hadi sedang memberikan penilaian peserta UKK. Nah, ini adalah contoh saja komponen-komponen yang digunakan untuk praktek di bengkel listrik. Alat-alatnya. Kemudian ini masih kita lanjutkan dengan proses kerja dari siswa. Ini adalah penguji eksternal atau dari luar, karena masih menerapkan penguji eksternal. Ini dari PT Mahkota Prima. Ini langsung dari HRD-nya langsung ya. Jadi kalau misalnya siswa itu bekerjanya bagus, ini sudah tidak heran lagi, ini langsung dipesan. Kalau ditanya apakah mau bekerja, maka langsung direkrut kalau mau. Ini juga sambil diamatin oleh pihak industri. Nah, kalau yang berikut ini adalah ruangan yang terbaru, kemarin dipakai pertama kali untuk uji kompetensi kelas 12. Pada gambar ini, sebelum melakukan ujian praktek, siswa harus tertib dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, ini kegiatan PKL atau Prakrin. Kebetulan ini Prakrin di PT Mahkota Prima.
Kalian lihat bahwa panel ini ada yang sebesar ini, bahkan ada yang lebih besar lagi. Nah, ini adalah hasil rakitan dari siswa, tentunya masih di dalam pengawasan oleh tenaga ahli yang dari perusahaan tersebut. Nah, berikut ini adalah kegiatan kunjungan industri. Ini di perusahaan di kawasan Jababeka ya. Ini kebetulan mengunjungi bagian power atau pembangkit atau gardu induk ya, gardu induk PLTU yang ada di Bekasi. Ini pada saat kunjungan industri, sebelum masuk siswa diberikan pengarahan oleh pihak industri, pihak yang dikunjungi ya, atau pihak industri sebelum masuk. Ini foto bersama dengan guru dan teman-temannya tentunya. Baiklah, demikian tadi anak-anakku semuanya, paparan berkaitan dengan pengenalan lingkungan sekolah yang ada di jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Nah, apa pesan agar kalian nanti dalam belajar semangat dan tentunya hilangkan rasa malas. Nah, walaupun masih menggunakan daring atau secara daring, tetap semangat, karena daring ini sebenarnya dituntut mandiri. Tapi mari kita juga berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan pelajaran tatap muka di sekolah. Demikian tadi ulasan dari Bapak. Ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.